Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 Mulok. Di sini kami dari kelompok yang akan menjelaskan salah satu peninggalan sejarah yang ada di Lombok Barat. Di sini kami akan memperkenalkan sejarah singkat dari Taman Narmada, yakni tempat-tempat peninggalan-peninggalan raja dan juga lainnya. Nah, sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, mulai dari yang pertama. Perkenalkan, nama saya Putri Luciana, NIM E1E020161. Perkenalkan, nama saya Niswatun Azizah, NIM E1E020143. Perkenalkan, nama saya Nur Asda Fitriana dengan NIM E1E020151. Dan perkenalkan, nama saya Nurul Hidayati, NIM E1E02015-9. Selamat menyaksikan. Taman Narmada mulai dibangun oleh Raja Mataram Lombok Karangasem. Tahun 1727 merupakan replika Gunung Rinjani sebagai tempat pemujaan dan peristirahatan raja pada musim kemarau. Taman Narmada dijadikan sebagai tempat rekreasi terbuka untuk umum sejak berkuasanya Belanda. Di Taman Narmada terdapat Candi Bentar, Telaga Kembar, halaman Jabal Kap, Balai Loji, Merajan, Halaman Mukedas, Balai Terang, halaman Pesarean, halaman Bencingah, Telaga Agung, Kolam renang Telaga Padmawangi, Balai Pertirtaan dan Pura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami berada di Taman Narmada, Lombok Barat. Nah, untuk mengetahui sejarah dari bagaimana sih berdirinya Taman Narmada ini, sekarang kami telah bersama narasumber kami. Assalamualaikum Bapak. Salam. Di sini kami dari mahasiswa Universitas Mataram jurusan PGSD nih Pak. Kami ingin mewawancara Bapak mengenai bagaimana sejarah berdirinya Taman Narmada ini. Sebelumnya kami boleh perkenalkan diri dulu Pak. Nama saya Bukhari. Kami pemandu wisata di objek Taman Narmada ini. Terima kasih Bapak. Nah, sesuai dengan yang kita telah tanyakan tadi, Bapak ini bernama Bapak Bukhari. Beliau adalah salah satu pemandu wisata di Taman Narmada ini. Nah, kali ini kami akan bertanya nih mengenai bagaimana sejarah tentang Taman Narmada ini. Bagaimana sejarah Taman Narmada? Jadi Taman Narmada ini sebenarnya peninggalan kerajaan dari Karangasem, kerajaan dari Bali, yaitu sebagai tempat peristirahatan raja pada waktu musim kemarau. Di kesininya itu raja pada waktu musim kemarau saja. Selain musim kemarau, raja tinggal di istananya di Mataram. Dan Taman Narmada ini dibangun pada tahun 1727 oleh Raja Anak Agung Gede Murah. Diambil dari salah satu nama sungai di India, yaitu Sungai Narmada Nadi, yang artinya mata air yang jernih. Jadi di sini banyak sumber mata air di sini. Kita mau bertanya lagi nih Pak, apa saja sih objek atau yang ada di Taman Narmada ini? Ya, baik. Jadi di taman ini ada beberapa fasilitas yang ada kami, termasuk di salah satu tempat kita ini namanya Balai Terang ya. Ini dinamakan Balai Terang, bisa melihat ke segala arah ke Taman Narmada ini. Anda aja dulu tidak perlu keliling untuk melihat tempat itu, tinggal duduk di sini bisa melihat ke segala arah. Dan di depan Balai Terang ada namanya Balai Mukedas. Ini tempat balai pertemuan raja. Rapat-rapat di sini raja bisa menggunakannya, tidak perlu kembali ke kerajaannya. Dan di bawah ini, di bawah kolam ini, di bawah Balai Terang ini ada kolam ya, namanya kolam Padmawangi. Kolam Padmawangi ini dulu konon katanya tempat mandi selir-selir raja di sini. Raja duduk istirahat di sini, tempat kita ini sambil melihat selir-selirnya mandi. Nah, istri raja tinggal dipilih dari sini untuk menemani raja di sini. Dan di dalam rumah kecil sana tempat mata air yang terkenal nama air awet muda ya. Jadi di Taman Narmada ini banyak fasilitas ya.
yang menunjang di Taman Narmada ini. Salah satunya di tempat kita sekarang ini namanya Balai Mupedas. Balai Mupedas ini tempat balai pertemuan raja. Jadi untuk rapat raja selalu membahas di sini. Dan di depan, di dekat pintu masuk itu ada namanya Balai Loji. Balai Loji itu tempat tidur raja bersama istrinya. Dan di samping Balai Loji ada Marajan namanya. Marajan itu tempat raja bersemedi dulu, bertapa untuk menyembah ke tiga dewa, itu Dewa Brahma, Wisnu, dan Siwa. Kemudian di depan Balai Mupedasnya ada Balai Terang namanya. Balai Terang ini sebagai tempat raja melihat pemandangan ke segala arah. Berarti dari sana. Dari sana raja bisa melihat semua lokasi taman di sana. Dan di bawah Balai Terang itu ada kolam ya, kolam itu namanya kolam Padmawangi Segara Muncak. Di sana tempat permandian selir-selir raja. Dan dari Balai Terang itu raja melihat selir-selirnya mandi. Yang mana yang disukai raja tinggal dipilih dari sana. Dan di samping kolam Padmawangi masih gede, itu ada rumah petirtaan, Balai Petirtaan. Balai Petirtaan itu sebagai tempat air sucinya raja. Dulu raja selalu mengambil air suci di sana. Dan sekarang sampai sekarang Balai Petirtaan itu dipromosikan oleh pemerintah daerah sebagai sumber air awet muda. Dan di sana siapa saja boleh mencoba masuk ke mata air awet muda itu. Namun selain agama Hindu, kita harus memanggil pemangkunya dulu. Di kunci tempat itu bila kita beli sesaji untuk pemangku. Kemudian di atas kolam Padmawangi atau Balai Petirtaan ada bangunan yang bertingkat-tingkat, itu bangunan pura, itu sebagai tempat persembahyangan raja. Dimana pura itu namanya Pura Kalasa, yaitu sebagai simbol dari puncaknya Gunung Rinjani. Jadi dulunya raja selalu melaksanakan upacara ke Gunung Rinjani setahun sekali untuk melaksanakan upacara Paklem. Paklem itu raja membawa persembahan ke Rinjani berupa emas yang di tempat dulu menyerupai ikan air tawar. Ini diupacarakan ke Gunung Rinjani sana. Setelah upacaranya selesai, persembahan emasnya dibuang ke Danau Segara Anak. Jadi karena raja sudah tua tidak sanggup upacara di Rinjani, maka dibangun Narmada sebagai replika Gunung Rinjani dan Pura Kalasa itu sebagai simbol Gunung Rinjani. Jadi sampai sekarang Pura Kalasa itu masih sering digunakan untuk upacara-upacara keagamaan Hindu. Kemudian di bawah kolam Padmawangi ada kolam renang sekarang. Kolam renang itu dulunya ukurannya kecil, tempat permandian raja. Jadi karena tempat ini dibuka sebagai tempat wisata oleh pemerintah daerah, kolam tersebut diperbesar dijadikan kolam renang umum. Dan di bawah kolam renang ada kolam besar lagi. Di sana itu namanya kolam Telaga Agam. Kolam itu sebagai replika Danau Segara Anak yang ada di Rinjani. Cuman pada waktu pelaksanaan upacara Paklem di atas pura sana, di Pura Kalasa, persembahan emas yang dibawa raja pada waktu itu tidak dibuang ke Telaga Agam, tapi tetap dibawa ke Danau Segara Anak yang ada di Rinjani. Kemudian di belakang Balai Loji di depan sana ada dua buah kolam kembar. Kolam kembar itu tempat permandian prajurit raja. Dan di sana dulu sebagai halaman depan dari kerajaan ini, karena di kolam kembar itu ada pintu gerbang sana. Di depan yang menghadap jalan itu pintu gerbang kerajaannya dulu. Jadi raja dulu masuk lewat sana. Di pintu masuk sekarang ini pintu masuk tambahan oleh pemerintah. Ada lagi yang mau Apa saja makanan khasnya di sini? Kalau makanan khas biasa di sini orang-orang lokal itu hanya menjual sate bulayak. Sate bulayak. Itu yang khas di sini. Kalau tempat yang paling favorit yang sering dikunjungi, yang paling sering dicari terutama oleh wisatawan domestik, ini itu paling di tempat air awet muda itu saja. berarti yang Di bawah ya, di dekat kolam Padmawangi. Pak, apakah ada selain orang domestik di sini ada turis-turis yang Ya, sengaja dulunya sih kesini? banyak turis masuk di sini, tapi karena COVID-19 turis sudah tidak lagi banyak yang kesini. Cuman sekarang sudah, karena pariwisata kita dari pemerintah sudah dibuka, sudah banyak turis asing masuk ke Lombok, dan di sini juga sudah ada yang masuk. Kemarin tanggal berapa ada grup dari Inggris kalau nggak salah. Dari Jerman. Yang turis bisa juga masuk ke air Itu siapa saja boleh masuk. Yang penting kalau mereka mau
masuk kita harus panggil pemangkunya. Berarti tidak bisa sembarangan. Tidak bisa sembarangan orang Iya. masuk. Nah itu tempat suci oleh orang Hindu, jadi orang datang bulan juga enggak boleh. Apa kelebihan yang ada di air awet muda itu? Konon sih katanya kalau kita minum atau cuci muka di sana bisa bikin awet muda. Hanya sugesti saja, kepercayaan. Pak, kalau boleh tahu, kalau masuk ke Taman Narmada ini berapa tiketnya? Tiket masuk ke Taman Narmada untuk lokal, wisatawan lokal itu 10.000 dan untuk turis asing 50.000. Oh berarti Sama beda dari budgetnya. hari biasa walaupun Iya sama. sama hari libur sama. Apakah misalnya jika hari lain hari tertentu di sini itu rame, apakah selalu rame atau seperti apa itu Pak? Yang ramenya itu pas libur-libur nasional atau libur lebaran, tahun baru itu yang rame. Kalau hari-hari seperti hari biasa seperti ini tidak begitu ramai. Apakah ada tradisi yang sering dilaksanakan di taman ini Pak? Misalnya kan kalau di Pura Lingsar itu ada perang topat kayak gitu. Kalau di sini hanya pas feodalan saja, pas puja wali di pura di atas sana itu purnama kelima kalau orang Hindu kisaran akhir Oktober atau November. umat Hindu aja. Umat Hindu aja yang Karena setelah feodalan di sini sebulan setelahnya itu baru feodalan di Lingsar. Itu jadi itu beruntun. Di sini dulu. di sini Maju dulu. dulu baru sebulannya. Ke Lingsar. Terus Pak, apakah selain wisata misalnya ada misalnya orang yang menggunakan Taman Narmada ini sebagai misalnya sebagai tempat untuk prewedding atau seperti itu, apakah ada Pak di sini? Bisa juga, ada juga yang ada. cuma kita tinggal minta izin ke pengelolanya bahwa akan ada prewedding. Oh bisa. Berarti Taman Narmada ini nggak cuma sebagai wisata Iya. begitu Pak? Banyak sering juga melakukan prewedding di sini. Halo teman-teman, di sini kita memasuki Taman Narmada. Kita pertama kali melihat Balai Loji. Balai Loji merupakan bangunan rumah yang memiliki serambi terbuka. Balai Loji berfungsi sebagai tempat tinggal raja bersama istrinya. Selanjutnya itu di sini di tempat saya berdiri ini ada yang disebut dengan halaman Mukedas. Nah, halaman Mukedas ini di sana ada Balai Loji, di sana ada pura, yang di belakang pura ada Telaga Kembar. Nah, ke timur kita bisa lihat Balai Terang. Kemudian kita juga bisa melihat di sana ada Pura Miru tepat, terus ada Telaga Patmawangi, terus di sana ada Balai Petirtan atau air awet muda, tempat sumber air awet muda. Nah, itulah sekilas yang bisa kita lihat dari halaman Mukedas Taman Narmada ya. Kita bisa lihat langsung ke tempat destinasi. Sekarang kita berada di bangunan Merajaan Sanggah. Bangunan Merajaan Sanggah ini merupakan bangunan suci sebagai tempat pemujaan raja kepada leluhur dan Tuhan Yang Maha Esa dalam memanifestasi sebagai dewa Wisnu, Brahma, dan Iswara. Kali ini kita berada di Balai Terang. Nah, seperti informasi yang kita dapatkan dari narasumber tadi, bahwa Balai Terang ini berbentuk seperti rumah panggung. Nah, pada bagian bawah Balai Terang ini difungsikan sebagai gudang. Nah, terus pada bagian atas dari Balai Terang ini, yang bagian atas di ujung utara dan selatannya sebagai tempat tidur raja, dan di tengahnya sebagai peristirahatan raja untuk melihat pemandangan di sebelah timur. Nah, selanjutnya di sini ada yang disebut dengan Balai Petirtan. Di dalam Balai Petirtan ini ada sumber mata air yang disebut dengan air awet muda. Nah, air awet muda ini merupakan pertemuan 3 sumber mata air, yakni air dari Suranadi, air dari Narmada, dan juga air dari Lingsar. Selain itu juga, air awet muda ini dipercayai oleh umat yang beragama Hindu sebagai air suci yang dapat mengobatkan segala macam penyakit. Air awet muda ini sangat dingin dan juga
air awet muda ini berada di dalam Balai Petirtan itu sendiri. Nah, tapi kita tidak bisa masuk karena tidak ada petugas, dan juga ketika kita akan masuk itu harus dengan pendetanya. Nah, ketika kita baru pertama kali buka pintu Balai Petirtan ini, langsung di sana ada patung yang dimana orang yang beragama Hindu sebelum mengambil air awet muda dia harus berdoa dulu. Nah, untuk orang yang beragama Islam mungkin menyesuaikan. Nah, selain itu juga berdasarkan paparan dari narasumber yang saya wawancarai ini, dulu konon katanya air awet muda ini ada seorang pendeta yang dimana memiliki tongkat yang sakti. Tongkat tersebut ditancapkan ke dalam tanah, dan ketika diangkat keluarlah sumber mata air. Nah, sumber mata air tersebut yang disebut dengan air awet muda. Nah, air awet muda itu sendiri nanti letaknya itu di dalam, dimana ukurannya itu 3 kali 3 meter. Nah, awalnya ini tidak ada Balai Petirtan ini, akan tetapi terjadi pemugaran yang dilakukan oleh pemerintah setempat untuk melestarikan atau mungkin untuk melindungi dari air awet muda itu sendiri. Nah, bentuk dari Balai Petirtan itu seperti ini, tapi kita tidak bisa masuk. Nah, mungkin itu sekilas tentang air awet muda dan sejarah dari air awet muda. Nah, di sini itu ada yang disebut dengan kolam Padmawangi. Nah, bisa kita lihat bentuknya itu seperti ini. Nah, tepatnya itu tepat berada di selatan Balai Petirtan, yang dimana di dalam Balai Petirtan itu ada sumber mata air yang disebut dengan air awet muda. Nah, kolam Padmawangi ini letaknya tepat di sebelah selatan dari Balai Petirtan itu sendiri. Nah, kenapa dinamakan kolam Padmawangi? Kolam Padmawangi ini dulu ditumbuhi di sekelilingnya bunga Padma dan juga bunga Tanjung. Nah, selain itu juga dulu pada zaman kerajaan, kolam Padmawangi ini dijadikan sebagai tempat para selir-selir atau para dayang-dayang raja itu mandi. Nah, jadi dayang-dayang raja itu dulu mandi di sini di kolam Padmawangi. Nah, jika sekarang ketika Taman Narmada sudah dijadikan tempat destinasi wisata, kita bisa menggunakan kolam Padmawangi ini sebagai tempat anak-anak atau wisatawan naik menggunakan perahu yang sudah disiapkan. Nah, jadi itulah sekilas tentang kolam Padmawangi yang ada di Taman Narmada. Kali ini kita berada di halaman Jabal Cup. Nah, halaman Jabal Cup ini sebagai halaman terdepan dari Taman Narmada. Dan di halaman Jabal Cup ini terdapat 2 kolam tempat di sebelah kiri dan kanannya. Nah, dulunya juga di halaman Jabal Cup ini terdapat 2 buah bangsal yang berfungsi sebagai tempat penjagaan. Nah, di sini kita berada di Pura Kelasa. Pura Kelasa salah satu pura jagat tertua di Lombok. Pura Kelasa sebagai replika Gunung Rinjani dengan kesatuan kolam segara anak. Nah, di sini pintu masuk halaman dalam pura melalui pintu berbentuk padu raksa. Satu menghadap selatan dan yang satu menghadap ke barat dengan 2 arca. Penjaga pintu yang diapit oleh bangunan kembar bertiang 6 disebut Balegong. Selanjutnya itu di sini ada yang disebut dengan Telaga Ageng. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang Telaga Ageng, mungkin saya mau mempertunjukkan dulu bagaimana bentuk dari Telaga Ageng itu sendiri. Nah, Telaga Ageng ini merupakan salah satu telaga yang ada di Taman Narmada. Nah, Telaga Ageng ini merupakan telaga yang dimana bentuknya itu seperti replika dari Danau Segara Anak yang ada di Gunung Rinjani. Sejarah dibangunnya atau dibuatnya Telaga Ageng ini karena raja atau
raja pada zaman dahulu sudah tidak sanggup lagi untuk pergi ke Gunung Renjani. Akhirnya dibuatlah Telaga Ageng yang dimana ini digunakan ketika bulan kelima tahun Caka untuk pemujaan yang berkaitan dengan kesuburan atau meminta hujan, yang dimana itu diyakini oleh umat yang beragama Hindu. Nah, di sana ada patung yang berbentuk seperti gajah, dan juga di sana ada kesatria, dan juga di sana ada candi berbentuk matahari. Nah, yang dimana patung gajah, patung miniatur gajah, terus kesatria tersebut dan candi tersebut menunjukkan tahun selesainya rehabilitasi dari Telaga Ageng itu sendiri, yaitu pada tahun 1801 Masehi atau 1879 dalam kalender Masehi. Nah, jika sekarang itu Telaga Ageng digunakan untuk para wisatawan melihat lebih detail tentang Telaga Ageng menggunakan sampan yang ada di sana. Contohnya, kita bisa menyusuri setiap sudut dari Telaga Ageng itu menggunakan sampan itu sendiri. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan mengenai sejarah dari Telaga Ageng yang ada di Taman Narmada. Nah, sekarang kita berada di halaman Bencinga. Halaman Bencinga ini terdapat dua bangunan bangsal yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan senjata dan tempat menghadapnya senopati dan para prajurit. Nah, selanjutnya tepat di sini saya berada di Beton ya. Sering masyarakat sekitar memanggilnya sebagai beton atau tangga ular karena bentuknya yang seperti ular. Kita bisa lihat ya bentuk beton ini seperti itu. Nah, panjang dari beton ini 200 meter. Nah, dulu beton ini dibuat pada zaman penjajahan Belanda, di mana rakyat dipaksa untuk membuat beton ini yang dimana ini merupakan saluran air ini. Ada dua saluran air di sebelah kanan dan sebelah kiri saya. Yang dimana dulu pada zaman kerajaan Belanda ini dijadikan sebagai irigasi karena daerah yang berada di sebelah sana atau di daerah Presa itu airnya itu kering sehingga sawah itu perlu air dan dibuatlah ini beton ini yang dimana masyarakat sekitar memanggilnya sebagai beton. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang sejarah beton. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.